Ada informasi terbaru terkait dengan perkembangan CPNS untuk tahun 2023 yang pastinya sudah kalian tunggu-tunggu. Dan apa informasinya? Langsung tonton video sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Mili Umri dan tentu masih di channel Mr. Mili. Nah, di kesempatan kali ini aku mau sharing informasi yang terbaru terkait dengan perkembangan CPNS untuk tahun 2023 yang tentunya sudah kalian nantikan atau kalian tunggu-tunggu. Dan mungkin kalian selama ini bertanya, apakah CPNS 2023 ini ada, dibuka atau tidak? Nah, kita akan bahas satu persatu. Pastikan kalian simak dan jangan lupa subscribe channel ini agar aku bisa semangat berbagi informasi terkait dengan pendaftaran CPNS, P3K dan juga sekolah kedinasan. Nah, informasi terbaru ini datang langsung dari akun laman ataupun website resmi dari Kemenpan RB yang sudah memberi sinyal terkait dengan penerimaan CPNS untuk tahun 2023. Nah, kalian bisa cek itu di akun resminya, yakni di menpanrb.go.id. Kalian bisa cek terkait dengan informasi yang dikeluarkan per tanggal 26 Desember tahun 2022 terkait dengan Menteri Pan RB pastikan pemerintah buka penerimaan CASN tahun 2023. Nah, artinya ini sudah kuat sinyal bahwa tahun 2023 itu pasti akan ada penerimaan CPNS untuk kalian yang mungkin sudah menantikan atau sudah menunggu selama ini. Nah, untuk bulan dan juga tanggal serta formasi apa saja yang dibuka itu tentu kita masih menunggu. Kalaupun nanti dibuka itu biasanya 1 atau 2 bulan sebelum pendaftaran dimulai sudah diumumkan terkait dengan syarat, kemudian informasi apa saja yang dibuka, kemudian tanggal kapan penerimaannya itu pasti akan diumumkan. Dan juga pastinya kalian bisa simak informasi terkait dengan penerimaan CPNS ini secara berkala baik di YouTube aku Mr. Mili atau langsung kunjungi IG aku Mili Umri. Nah, sebelum kita bahas tahapan-tahapan apa saja dalam penerimaan CPNS, kita baca terlebih dahulu apa isi surat ataupun isi pengumuman berkaitan dengan penerimaan CPNS tahun 2023 ini. Nah, melalui laman resmi atau website resminya Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Pan RB itu mengeluarkan pengumuman terkait dengan penerimaan CPNS tahun 2023 dan langsung dijelaskan oleh Menteri Pan RB Abdullah Azwar Anas. Nah, pemerintah memastikan akan membuka rekrutmen penerimaan calon aparatur sipil negara atau CASN untuk tahun 2023 yang terdiri dari calon pegawai negeri sipil dan calon pegawai pemerintah dan perjanjian kerja. Nah, jadi untuk tahun 2023 ini CPNS dan juga P3K itu akan dibuka. Nah, untuk saat ini kan P3K itu sedang berlangsung. Bisa saja kemungkinan untuk P3K selesai di Mei atau bulan Juni, kemudian dilanjutkan dengan penerimaan CPNS. Nah, tentu ini hanya baru spekulasi ya, apakah memang awal tahun atau akhir tahun. Tetapi kalau kita berkaca kepada tahun-tahun sebelumnya, itu untuk penerimaan CPNS dilaksanakan setelah penerimaan P3K. Nah, bisa saja setelah P3K ini akan dilanjutkan itu pendaftaran CPNS. Pengadaan tahun 2023 memiliki 4 arah kebijakan yang mendukung transformasi sumber daya manusia. Nah, jadi untuk penerimaan CASN tahun 2023 ini atau CPNS ini itu ada 4 kebijakan yang dikeluarkan. Nah, kebijakan yang pertama adalah fokus terhadap pelayanan dasar yakni seperti guru dan juga tenaga kesehatan. Fokus tersebut dilakukan juga untuk menyelesaikan masalah tenaga non-ASN secara optimal. Nah, jadi memang fokus utama itu masih mengedepankan untuk mereka yang statusnya honor ataupun TKS dalam bidang keguruan atau juga tenaga kesehatan. Jadi fokus yang pertama itu masih dalam bidang guru dan juga tenaga kesehatan. Kemudian untuk kebijakan yang kedua adalah memberi kesempatan rekrutmen talenta digital dan data scientist secara terukur. Nah, ini yang kedua ini adalah kebijakannya yakni kepada mereka yang bekerja di dunia digital dan juga dan data scientist. Nah, ini berhubungan dengan teknologi. Nah, mungkin formasi yang berhubungan dengan teknologi ini memiliki prioritas yang tinggi atau arah kebijakan yang kedua ini akan dibuka untuk
CPNS tahun 2023. Kemudian kebijakan yang ketiga adalah merekrut CPNS secara sangat selektif. Nah, ini yang dikatakan sangat selektif ini artinya mungkin bisa saja hanya beberapa promosi ataupun instansi tertentu saja yang membuka. Artinya kalau selektif ini kan dipilah dan juga dipilih, jadi tidak semuanya, atau tidak seperti tahun-tahun sebelumnya itu kan mana yang membuka itu seluruh. Tetapi kalau ini selektif ini artinya hanya dipilah dan pilih. Tapi kita masih melihat apa saja formasi yang termasuk dalam kategori selektif ini. Kemudian untuk kebijakan yang keempat adalah mengurangi rekrutmen jabatan yang akan terdampak oleh transformasi digital. Nah, saat ini pemerintah masih menganalisis jabatan mana saja yang bisa terdampak oleh perkembangan digital. Karena dunia digital berubah cepat, pemerintah juga harus secara adaptif agar tidak tergerus zaman. Nah, untuk yang poin keempat ini atau kebijakan yang keempat ini, mengurangi rekrutmen jabatan yang terdampak oleh transformasi digital. Jadi kalau yang penerimaan CPNS ataupun P3K yang memang hal tersebut bisa dilakukan oleh atau teknologi atau dipermudah teknologi, kemungkinan itu akan dihapuskan atau mungkin akan lebih dikurangi. Tapi kebanyakan yang memang mereka yang bisa bekerja dalam dunia teknologi atau mampu mengikuti perkembangan zaman. Nah, jadi ini peluang yang besar untuk kalian yang saat ini menjadi konten kreator mungkin, atau mereka yang sudah terbiasa setiap harinya bekerja dalam dunia digital. Nah, ini peluang besar untuk kalian jika ingin mendaftar CPNS tahun 2023. Nah, jadi aku sarankan mulai dari sekarang memang kita itu semakin maju teknologi, semakin berkembang zaman, teknologi itu tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Jadi alangkah lebih baiknya dari sekarang kalian itu kalau istilahnya jangan gaptek. Jadi harus kalian mengikuti perkembangan zaman. Apa teknologi terbaru kalian ikuti, kalian pelajari. Nah, inilah peluangnya. Jadi saat CPNS dibuka itu sudah dijelaskan dalam kebijakan keempat adalah mengurangi rekrutmen jabatan yang akan terdampak oleh transformasi digital. Artinya dengan selektif dibuka tadi, jadi menimbulkan beberapa masalah-masalah atau menimbulkan beberapa kebijakan yang tidak membuka seluruhnya terkait dengan penerimaan CPNS yang berhubungan langsung dengan teknologi ini. Nah, jadi 4 kebijakan itu fokus utama dari penerimaan CPNS untuk tahun 2023. Nah, tetapi untuk formasi-formasi lainnya seperti formasi penjaga tahanan, kemudian formasi keimigrasian, mungkin yang ikut stasi Kemenkumham itu kemungkinan besar masih akan dibuka karena mereka tidak membuka setiap tahun dan juga tidak dalam artian itu berhubungan dengan teknologi, tapi masih harus mengandalkan manusia untuk bekerja dalam bidang formasi tersebut. Kemudian dilanjutkan oleh Menteri Pan-RB Abdullah Azwar Anas, pemerintah sudah memutuskan untuk melakukan rekrutmen CPNS dan P3K pada tahun 2023. Nah, jadi sudah jelas ya untuk tahun 2023 itu sudah membuka ataupun sudah bisa dipastikan ada titik terang untuk pembukaan dan penerimaan CPNS untuk tahun 2023. Jadi tinggal PR kalian sekarang untuk bisa menyiapkan terkait dengan syarat. Mungkin kalian sudah mengetahui sekarang apa saja tahapan-tahapannya, dan yang paling penting itu adalah belajar SKD CAT. Nah, itu yang paling penting karena SKD CAT ini kalau kalian lolos dari sini insya Allah itu 30 atau 35% itu bisa dikatakan lolos. Tapi kalau SKD CAT kalian rendah, kalian tidak dapat passing grade, kalian tidak masuk rankingan, sudah gugur untuk kalian bisa lolos menjadi seorang aparatur sipil negara. Kita lanjutkan khusus untuk seleksi CPNS tahun depan, Menteri Anas menyebutkan prioritas pemerintah untuk memenuhi kebutuhan profesi tertentu. Nah, profesi tertentu ini artinya profesi yang memang sangat-sangat dibutuhkan dan tidak bisa diganti oleh teknologi. Seperti hakim, kemudian jaksa, dosen, dan serta tenaga teknis tertentu lainnya termasuk talenta digital serta jabatan pelaksana prioritas sesuai peraturan Menteri Pan-RB nomor 45 tahun 2022 tentang jabatan pelaksana pegawai pemerintah sipil di lingkungan instansi pemerintah. Nah, ini juga bahwa memang fokusnya selain dari 4 kebijakan tadi juga difokuskan untuk kebutuhan profesi tertentu. Kebutuhan profesi tertentu ini seperti penjaga tahanan itu masuk dalam profesi tertentu. Kemudian karena mereka itu adalah harus ada regenerasi, kemudian harus ada perbaharuan dan rekrutmen penerimaan itu harus ada.
tapi tidak bisa itu diganti menjadi P3K, kemudian tidak bisa juga mungkin diganti secara dunia digital, itu tidak bisa. Jadi masih tetap sangat-sangat dibutuhkan. Nah, semoga saja untuk tahun 2023 ini untuk formasi penjaga tahanan dan pemeriksa keimigrasian itu bisa dibuka nantinya. Oke, mungkin sekian informasi yang dapat aku sampaikan terkait dengan perkembangan informasi CPNS. Tentunya kalau ada informasi-informasi terbaru terkait dengan penerimaan CPNS, P3K, ataupun penerimaan sekolah kedinasan, selalu aku update, baik itu di story Instagram aku Mili Umri atau juga bisa di IG aku Mili Umri. Jadi jangan kalian tidak subscribe atau kalian tidak mengikuti follow IG aku, karena pasti ada informasi-informasi terbaru yang akan aku bantu share untuk kalian. Untuk kalian yang mungkin ingin mempersiapkan belajar tes SKDCAT, karena ini sangat penting mulai dari sekarang karena sudah dipastikan CPNS sudah dibuka. Jadi mulai dari sekarang kalian siapkan belajar SKDCAT, kalian bisa ikut bimbel. Bimbel SKDCAT itu sudah full materi belajar, ada kelas sharingnya, bimbingan terkait dengan persiapan CPNS dan sebagainya. Silahkan langsung kalian klik link di deskripsi video ini atau bisa kunjungi IG aku Mili Umri. Jangan sampai kalian menyesal karena mendapat nilai kecil kalau kalian tidak mempersiapkan diri dari sekarang. Kalau kalian mempersiapkan diri dari sekarang, sangat-sangat kecil kemungkinan kalian untuk gugur dan tidak lulus menjadi CPNS. Tetap semangat dan aku doakan kalian lulus untuk menjadi aparatur sipil negara tahun 2023. Sekian dari aku dan aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.